teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina di sini. Jangan bosan-bosan ya kalian lihat saya punya video tentang jemput-jemput makanan dan bahan-bahan pokok segala macam. Karena sekarang belum musim panen teman-teman, dan saya ini orangnya kadang-kadang kalau masak saya mut-mutan. Jadi terus kalau kayak konten-konten belanja biasanya tuh kayaknya orang sudah terlalu sering lihat gitu loh. Jadi saya cari aktivitas apa ya yang kira-kira di Indonesia itu, selama saya hidup di Indonesia saya belum pernah temukan dan saya bisa lakukan di Jerman gitu loh. Supaya siapa tahu buat kalian yang tidak pernah tahu tentang ini jadi tahu lewat video saya gitu. Nah, salah satunya ini, kayak saya punya video sebelumnya yang food sharing itu, yang sampai saya dibilang ngemis makanan lah, mulung makanan lah, apa segala macam. Aduh, heran deh. Makanya kalau orang jelaskan tuh nonton dulu. Nah, ini salah satunya, ini yang Too Good To Go. Mungkin teman-teman kalau yang Too Good To Go ini sudah sering dengar, karena sudah banyak juga orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang sering bikin video tentang aplikasi Too Good To Go ini. Jadi hari ini saya mau jemput makanan di hotel. Jadi Too Good To Go ini kalian kayak aplikasi yang untuk bisa kalian beli makanan dengan harga yang sangat murah di supermarket, di hotel, pokoknya di banyak tempat yang menyediakan makanan gitu loh teman-teman. Dan jangan kalian bayangkan kalau ini tuh bekas makanan orang yang misalnya mereka sudah taruh di mereka piring terus tidak dimakan, terus nanti itu yang dijual ke kita. No ya. Jadi ini makanan dari buffet atau hidangan yang mereka hidangkan yang tidak terambil oleh pelanggan mereka, yang masih sisa begitu, itu yang bakalan dijual. Dan kalian tahu sendiri makanan di hotel itu sebenarnya mahal ya. Jadi sekarang saya lagi tunggu kereta dan sebentar lagi saya bakalan ke kota sebelah dan kita jemput makanannya. Saya bakalan kasih lihat ke kalian apa saja yang saya dapatkan hari ini. Let's go. Sudah sampai di kota. Saya ngos-ngosan. Aduh, naik tangga. Capek sekali, oi. Jadi sekarang saya mau pergi dulu jalan kaki aja dari stasiun ke hotelnya, itu cuma sekitar 4 menit. Kadang-kadang itu malah kita kayak sebenarnya tidak butuh juga, cuman penasaran gitu loh. Karena kan itu kayak surprise bag begitu toh. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di dalam tasnya itu. Jadi seru aja gitu pas jemput baru kita lihat, oh, ada kadang di bawah dari ekspektasi, ada yang di atas ekspektasi, jadi beda-beda gitu teman-teman. Nanti kita lihat ini di bawah atau di atas ekspektasinya saya. Waktu itu saya sudah pernah satu kali ambil di Hotel Marriott namanya, dan itu juga banyak sekali makanannya, tapi kebanyakan tuh kayak sosis gitu sih teman-teman. Jadi mari kita lihat ya. Menurut review sih katanya hotel yang saya mau pergi ini tuh dia makanan enak-enak. Hari ini cuacanya agak cerah tapi tetap aja dingin. Ini saya pakai jaket yang kayak tidak menutupi. Saya punya lengan, saya agak dinginan ini sebenarnya. Kalian lihat yang di atas, yang tulisan Vienna House, itu hotel yang mau saya datangin. Kalau menurut review sih katanya di sini hotelnya tuh makan paginya selalu enak. Tuh di atas itu ya. Kan begini tuh serunya dapat. Untungnya dapat, ya kan? Hematnya dapat, enaknya juga dapat, kontennya juga dapat. Jadi memang betul-betul suka sekali ikut. Jadi saya betul-betul kayak suka sekali gitu pakai aplikasi Too Good To Go ini, karena kita jadi cobain beragam makanan, beragam jenis, ya pokoknya jenis-jenis makanan gitu, dengan harga yang sangat murce teman-teman. Nah, di sini dia hotelnya. Kita masuk, duduk dulu. Masih 5 menit lagi baru jam jemputnya soalnya. Tunggu dulu. Tuh lihat. Jadi ini dia di dalam lobi hotelnya. Oke, saya sekarang disuruh ke restoran. Jadi saya bakalan jemput makanannya di restoran. Tuh. Ini restorannya kayak gini. Tapi ini jemputnya di mana nih? Bingung juga.
Tuh ada yang masih makan pagi malahan ya. Oke, jadi untuk hotel di sini itu saya dikasih tempat kayak gini dan saya dibebasin untuk bikin video juga di sini. Jadi saya disuruh penuhin terserah ngambil apa saja yang saya mau. Tuh ini makanannya ada telur goreng, terus ini ada sosis gitu, penuhin dan nanti terakhirnya saya diperbolehin untuk ngambil roti-roti di situ juga. Jadi terserah saya ya mau ambil apa aja, seru banget. Ini ada ibu-ibu juga. Oke, saya ngambil dulu ya. Tuh, ini ada sosis juga. Ini ada nggak tahu apa. Dan ada pancake juga. Ada cereal, buah-buahan. Saya kasih lihat kalian dulu dan sekarang mari kita ambil. Halo. Terus di sisi sini ada kayak daging, keju, butter, buah-buahan, sama ini roti-rotiannya. Aduh seru banget ya ampun. Bebasin bikin video lagi ya kan. Ambil aja yuk. Up. Oke, jadi saya punya penjemputan makanan pertama sudah selesai dan sekarang saya mau ke hotel kedua, tapi sebenarnya saya sudah terlambat. Jadi tadi gara-gara saya terlambat naik kereta, jam jemputnya tuh sebenarnya sudah lewat, cuman saya mau coba saja keberuntungan, siapa tahu mereka masih mengizinkan saya. Makanya tadi tuh saya pesan di hotel yang barusan saya jemput ini, itu tuh sebenarnya kayak pilihan kedua karena saya sudah terlanjur dalam perjalanan. Jadi saya terpaksa booking lagi karena yang satunya itu dia punya jam jemput sudah lewat kayak 30 menitan. Tapi ya karena saya sudah di sini, saya tetap aja mau pergi coba. Semoga mereka masih izinkan saya untuk ambil makanannya karena saya sudah bayar juga ya. Cuman ya cuma 4,50 €, jadi tidak apa-apa juga sih kalau sampai tidak bisa saya ambil. Nah, ini dia hotelnya. Besar juga ternyata. Tuh kan kita jadi tahu, siapa tahu besok-besok kalau cari hotel untuk menginap, kita udah lihat survei duluan. Karena jemput makanan, lihat. Tapi kita masih dikasih nggak ya? Penasaran apa? Tuh, ini dia hotelnya. Oke, seperti yang saya tebak, ternyata memang sudah tidak bisa. But it's okay. Tidak masalah sama sekali karena jarak hotelnya juga dekat, tidak terlalu jauh. Dan tadi juga ternyata sistemnya sama dengan hotel sebelumnya. Kan tadi saya bilang saya sudah terlambat, tapi masih bisa nggak sih jemput makanannya, karena biasanya kayak di hotel pertama itu mereka yang sudah siapkan gitu loh. Jadi kita datang, kita tinggal jemput makanannya. Tapi ternyata di sini sistemnya kayak yang tadi, jadi kita ngambil sendiri. Cuma bedanya kalau yang tadi kan kita dikasih kayak apa sih untuk take away gitu kan, tempatnya gitu. Kalau di hotel ini kita harus bawa tempat sendiri, makanya sebenarnya saya sudah bawa tempat. Jadi bedanya di situ, cuman ya sudah tutup teman-teman, jadi tidak apa-apa. Sekarang saya mau balik dan saya bakalan kasih lihat kalian apa saja yang tadi saya ambil di hotel yang pertama gitu. Oke, seru-seruannya di kota sampai di sini. Saya mau balik sekarang ke rumah. Saya sudah di rumah lagi sekarang dan saya mau kasih lihat kalian apa saja yang tadi saya ambil di hotel. Kalian tadi lihat sendiri ada banyak, beberapa pilihan, tidak terlalu banyak juga sih, cuman lumayan. Dan ini saya sudah ada box depan saya. Aduh, dia jadi berantakan, kasihan. Soalnya tadi saya naik, saya taruh dalam tas, saya tidak kasih berdiri begitu, jadi dia suka campur-campur. It's okay, sekarang saya mau kasih panas. Plus saya tadi ambil 2 roti juga. Jadi saya mau kasih panas, habis itu baru saya taruh di piring, baru kalian lihat dengan baik ya. Nah, ini dia makanan yang hari ini saya jemput dari hotel. Tuh, jadi ada sosis, ada ini keju. Kejunya enak sekali. Terus ada telur, terus ini apa nih tadi saya lupa, kayak pancake tapi dari kentang gitu, sausage dan bacon. Terus tadi saya ambil buah dan 2 roti. Mantap ya. Tuh teman-teman, jadi ini saya sudah kasih panas dan makanannya sebanyak ini. Dan tadi saya barusan searching di Google, ternyata harga makan pagi di hotel itu 23
23 euro teman-teman. Dan tadi untuk makanan yang saya ambil nih, saya bayar cuma 4 euro 50 sen, bayangkan. Dan kalian tadi bisa lihat sendiri, saya ambil makanan ya kayak tamu-tamu hotel yang lain ya, yang mungkin mereka bayar 23 euro. Dan saya cuma bayar 4 euro 50 dan kita dapat fasilitas makanan yang sama kecuali minuman. Dan dari sini juga kalian bisa lihat kalau kayak tugu-tugo, terus kayak food sharing, itu adalah makanan-makanan yang betul-betul layak makan teman-teman. Tidak ada bedanya dengan yang saya ambil ini, tidak ada bedanya dengan tamu hotel yang mereka makan di dalam hotel. Karena kita ambil dari prasmanan yang sama, dari tempat yang sama begitu loh. Cuman bedanya ya saya harus jemput makanannya di jam tertentu. Biasanya dikasih kurun waktu tuh kayak cuma 10 sampai 30 menit. Terus kemarin di video yang saya bikin food sharing itu ada yang komen bilang kayak sudah punya subscribers jutaan, duit katanya banyak dan bla bla bla, tapi masih ngemis makanan di supermarket. Hanya gara-gara saya punya video yang food sharing itu, padahal di videonya itu saya jelaskan dengan detail kalau ini program organisasi yang mereka tuh menyelamatkan makanan, dan itu tuh tidak hanya untuk apa ya, mungkin bukan kepentingan diri sendiri, itu tuh lebih ke itu kayak organisasi sosial gitu teman-teman. Jadi itu makanan yang kita ambil itu kita bagi-bagikan ke kita punya tetangga, kita orang-orang yang membutuhkan juga gitu loh, dan yang mau gitu. Dan selain itu organisasi ini juga punya banyak sekali yang namanya fair tailor, atau itu tuh kayak apa ya, lemari-lemari yang mereka bikin, mereka bangun di beberapa titik di kota-kota yang ada di Jerman ini untuk makanan-makanan yang tadi kita jemput dari supermarket itu kita taruh di dalam lemari itu. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitaran situ, terutama orang-orang tua yang sudah yang sudah tidak bisa banyak bergerak untuk pergi belanja, mereka bisa datang ke tempat taruh lemari itu dan mengambil makanan-makanan yang kita taruh di situ. Jadi memang organisasi food sharing yang saya tergabung di dalam, yang kemarin saya ambil makanan dari supermarket itu, memang tujuan utamanya adalah pertama menyelamatkan makanan supaya tidak buang-buang makanan, karena sekali lagi makanan yang kami ambil itu yang masih layak dikonsumsi. Kalau sudah tidak layak, tidak mungkin kita ambil dan kita bagikan lagi, karena resikonya besar. Kalau orang sakit perut, kalau orang apa, kita yang kena begitu. Kemudian yang kedua adalah untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mungkin kayak tidak punya waktu untuk pergi belanja, orang-orang yang mungkin berkekurangan. Jadi ini tuh bukan kayak yang kalian kira kayak kita pergi memohon-memohon di supermarket untuk dapatkan makanan, tidak sama sekali. Jadi organisasi ini tuh sudah punya kerjasama dengan supermarketnya, ini resmi. Ada yang bilang lagi kita bikin rugi-rugi supermarket lah, orang supermarketnya yang mau gitu loh, bukan. Jadi kita tuh tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur pengemisan di dalam sini teman-teman. Ini organisasi saya mengerti karena di Indonesia mungkin belum ada, jadi orang kayak ini apa sih kok bisa gitu dapat barang gratis dari supermarket. Biasanya kan kalau kita dapat barang gratisan dari, atau kita pergi mengambil barang gratisan itu kan biasa suka dikotakan dengan oh berarti orang tidak mampu, atau oh berarti ini orang yang pelit apa segala macam. Jadi saya mengerti kalau saya dapat komentar kayak begitu, jujur saya mengerti. Cuman saya mau jelaskan gitu loh, bahwa bahkan nih ya, saya setelah tergabung di dalam komunitas food sharing ini, saya tidak tahu kalau daerah lain, tapi daerah tempat saya tinggal itu rata-rata orang menengah ke atas semua yang jadi anggota. Kenapa saya bilang orang menengah ke atas? Karena satu, mereka sudah pasti punya rumah, mobil itu sudah pasti. Jadi jarang ada anggota organisasi food sharing ini yang kayak memang betul-betul kesusahan dalam segi finansial. Karena sekali lagi kembali ke tujuan food sharing ini, itu tuh untuk membantu orang lain gitu loh. Jadi kita juga ambil untuk konsumsi kita, tapi fokusnya itu untuk berbagi. Makanya namanya food sharing. Terus ada juga yang komen yang kayak mengira kalau organisasi ini tuh kayak ngambil makanan dari tempat sampahnya supermarket. Karena memang ada teman-teman, memang ada di Jerman itu supermarket yang mereka tidak mau kerjasama dengan organisasi ini. Contohnya yang mereka tuh akan buang barang-barang makanan-makanan yang mungkin kayak sudah lewat bukan tanggal expire ya, tanggal masa
garansinya dari produsen itu mereka akan buang di tempat sampah, dan memang ada orang yang datang ke tempat sampah untuk mengambil makanan-makanan yang dibuang ini, tapi yang masih dalam bentuk masih di apa sih, di paket gitu loh teman-teman, bukan yang kayak makanan kayak gini itu tidak mungkin diambil lagi. Nah itu setahu saya ilegal, itu tidak diizinkan di Jerman. Jadi orang bisa ambil, tapi kalau ketahuan ya bakalan kena denda atau mungkin bakalan dilaporkan ke polisi, saya tidak tahu. Tapi untuk food sharing ini kita tuh prosedurnya, kita datang, tiba di bagian keluar masuknya produk di supermarket, bukan di dalam supermarketnya ya, di bagian pokoknya pintu belakang. Nah itu kita datang, kita tinggal bel, orang dari supermarket itu sudah tahu, jadi mereka sudah siapkan kita punya barang-barang yang akan kita ambil ini di dalam troli. Jadi tidak ada bilang kita ambil dari tempat sampah, tuh tidak ada sama sekali teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang saya mau makan, terus saya terlalu banyak ngomong. Oke, mari kita makan. Selamat makan. So dingin ulang, kayaknya harus kasih panas lagi. Tapi enak. Ini tadi sambil yang pakai bumbu. Tadi kan ada 2 telur kan, yang satunya yang telur biasa, yang satunya yang pakai bumbu. Tapi dia punya enak sekali. Mantap teman-teman. Sangat tidak rugi ya, cuman kasih keluar 4,50 € sudah dapat makanan yang saya pilih sendiri sebanyak ini. Sosisnya enak sekali. Oke lah teman-teman, saya tidak mau kasih lihat tutorial makan di sini. Yang penting kalian sudah lihat isi saya punya box tadi, dan sekarang saya mau siapkan juga buat Paul untuk dia makan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah ikuti saya punya perjalanan. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video. Dadah.